Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terhadap non-muslim. Hai teman-teman, sebelum belajar akhlak terhadap non-muslim, mari kita lihat video berikut ini. Culik-culik. Bro, lagi di mana? Latihan yuk. Sorry ya, aku lagi capek. Capek ngapain? Kayak orang penting aja. Nggak lucu tahu? Kenapa kesini? Sorry bro, habisnya kamu langsung tutup telepon sih. Jadi aku nggak enak. Oke deh, sebenarnya aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Tapi kenapa? Soalnya kita tidak seagama. Apa yang barusan kamu lakukan? Mau gimana lagi? Kan kita dilarang berteman dengan orang non-muslim. Kata siapa? Islam tidak membatasi pertemanan selama itu tidak merugikan. Kan ada hadisnya, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jadi gini ya, di sini dibedakan antara teman dan sahabat. Teman adalah orang yang kadang-kadang dekat dengan kita karena urusan tertentu. Misal teman sekolah, teman kerja, teman bermain dan sebagainya. Oh, maksudnya teman itu kedekatannya terbatas ya? Benar, jadi kamu boleh berteman dengan orang non-muslim. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Lalu bagaimana dengan sahabat? Sahabat adalah teman dekat, orang yang selalu bersama kita dalam urusan apapun, termasuk bisa suka masuk dalam urusan agama. Itu sebabnya tidak boleh sembarangan memilih sahabat, karena sahabat bisa mempengaruhi sikap dan keyakinanmu. Tahu kenapa? Karena seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Cakep, kecuali jika kamu yakin tidak akan terpengaruh. Itu baru diperbolehkan. Atau syukur-syukur kamu yang bisa mempengaruhi kebaikan pada sahabatmu, termasuk jika bersahabat dengan non-muslim. Benar, sebagaimana Rasulullah juga pernah berteman baik dengan seorang Yahudi bernama Mukhairik. Oke, paham. Jadi intinya berteman dengan non-muslim itu boleh, tapi untuk menjadikannya sahabat atau teman dekat, kita harus pastikan iman dan agama kita tetap terjaga ya. Betul, jadi sekarang gimana? Astagfirullah. Maafin aku ya, aku telah salah paham dengan pertemanan kita. Tidak apa-apa, maafin aku juga ya jika berlebihan. Nah, gitu dong, cakep. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kita diperbolehkan berteman dengan non-muslim. Nah, bagaimana cara kita bersikap kepada saudara kita yang non-muslim? Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Sobat belajar yang budiman, Surah Al-Hujurat ayat 13 adalah salah satu ayat yang berisi tentang prinsip dasar hubungan manusia. Sebelum membahas isi kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini, terlebih dahulu baca dan simaklah baik-baik Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. 1. Ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa. Jadi pada hakikatnya semua manusia adalah setara.
2. Keragaman adalah sunatullah. Karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. 3. Keragaman itu bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik, akan terjalin kedekatan, kerjasama dan saling memberikan manfaat. 4. Seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. 5. Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka dan bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya, khususnya terkait keragaman. 6. Ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapus diskriminasi. Nah sobat belajar yang budiman, itulah tadi isi kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Akhlak terhadap non-muslim yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu: sesama manusia ciptaan Allah, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Menghindari sikap sombong dan merendahkan orang lain, dan membangun persaudaraan dalam keberagaman. Adapun hadis tentang keberagaman yaitu, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan membiarkannya dizalimi. Adapun makna hadis tentang keragaman yaitu, Islam mengajarkan persaudaraan dan saling tolong-menolong. Setiap muslim memiliki kewajiban menjaga kehormatan, harta, dan jiwa saudaranya. Cara mengamalkan keragaman terhadap teman non-muslim yaitu, saling membantu tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat, menghormati adat dan kebiasaan orang lain. Adapun manfaat menghargai keragaman yaitu, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menumbuhkan sikap gotong royong dan persaudaraan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita jaga kerukunan dan persaudaraan dalam keberagaman, sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.